Semoga sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, diberi kekuatan, dan sampai berjumpa. Kiranya corona ini dapat selesai dan kita dapat berkumpul kembali. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita menyanyikan lagu pujian dari nomor 3. Sebelum itu mari kita berdoa. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah kebaktian ini dari awal ke akhir. Berkati juga hamba-Mu bila membawa firman, kiranya firman itu menjadi rema buat kita semua, memberi kekuatan dan kesehatan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian nomor 9. Yang ku alami
mari kita menyaksikan kesaksian dari GKI Pondok Makmur. Kami persilahkan. Salam Opa Oma, nama saya Suwartono. Saya terlahir tahun 1935. Kenapa saya menjadi orang Kristen? Asal mula saya adalah anak kampung, jauh dari kota, dan lingkungan saya tidak ada orang yang beragama Kristen. Beragama lain pun mereka, beliau-beliau orang desa itu rata-rata Islam, tapi Islam kejawen. Nah, untuk sekolah pun saya harus mondok-mondok, artinya pergi dari kampung. Saya pergi dari kampung untuk sekolah itu saya umur 6 tahun. Waktu itu sekolah dasar itu namanya sekolah rakyat atau SR. Dan kampung saya dulu hanya sampai kelas 4. Untuk menjadi lanjut lagi, yaitu saya harus ke kota sejauh 25 kilo. Di kota itulah yang mempengaruhi saya, terpengaruh oleh lingkungan, antara lain saya mengenal orang Kristen. Dan pertama-tama saya takjub, yaitu orang Kristen itu segalanya dari apapun berdoa. Dan waktu itu cara berdoanya, karena masih di kampung, di kota, ya pakai bahasa Jawa. Itulah yang menarik saya, kenapa saya menjadi orang Kristen. Ternyata untuk berdoa bisa kita ucap melalui isi hati kita sendiri tanpa perlu tuntunan. Awalnya begitu. Selanjutnya saya dari hari ke hari saya banyak mengenal teman-teman saya yang orang Kristen, sehingga saya bisa mengenal yang namanya Alkitab segala macam. Saya belajar dari Alkitab itu. Yang saya kenal waktu itu Alkitab masih Perjanjian Lama yang sulit untuk dimengerti. Tetapi itu tidak mengurangi keniatan saya, kemauan saya bahwa saya ingin sekali menjadi orang Kristen. Selanjutnya, sesudah saya merantau ke sana kemari, terakhir kita ini tinggal di Jakarta, dan kemudian akhirnya saya dibaptis tahun 1965 di Gereja Rehoboth, Jatinegara. Dan sampai sekarang ini saya masih sepenuhnya meyakini Kristen yang saya anggap, karena saya percaya Yesus itu adalah putra Allah yang terlahir melalui wanita, terkandung Roh Kudus, terlahir melalui wanita, yaitu Maria. Sesudah dalam kehidupan beliau menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, sehingga disalibkan, mati, turun ke kerajaan maut, dan hari ketiga dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia akan kembali ke dunia untuk
sebagai hakim agung untuk mengadili antara orang hidup dan orang mati. Apapun yang pernah saya pelajari, asalnya manusia yang mendapat kepercayaan dari Allah Bapa, tidak ada yang mati terus kembali ke dunia selain Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu nomor 41. Selamat pagi para senior, oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, meskipun perjumpaan kita tidak secara langsung. Berharap para senior, oma opa terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera. Apapun keadaan kita saat ini, kita tetap bersyukur atas kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kita hingga kita ada saat ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah kesehatan bagi kami semua yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan perkenankan pada saat ini kami boleh bersekutu. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan perenungan akan firman-Mu. Dan biarlah persekutuan kami ini Tuhan berkati, Tuhan sertai dan mampukan kami semua untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Hamba-Mu dengan segala kelemahannya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Para senior, oma opa terkasih, Tuhan menyertai di dalam dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan dan menuntun hidup kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bacaan kita dari Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan yang mau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Terlebih yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Para senior, oma opa yang terkasih, pada tahun 2000 yang lalu, saya bersama istri dan adik perempuan saya pulang berlibur ke kampung halaman, yaitu ke Sumba, daerah kelahiran saya. Karena kami tidak mempunyai cukup uang, kami putuskan untuk memakai transportasi darat dan laut. Dari Tangerang menggunakan bis menyusuri Pulau Jawa, lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, nyebrang ke Bali, lalu nyebrang ke Lombok, lalu nyebrang ke Sumbawa, menyusuri sepanjang Pulau Sumbawa sampai ke Bima. Nah, kemudian dari Bima kami naik feri nyebrang ke Pulau Sumba. Nah, di tengah gelap gulita malam, di tengah laut yang luas, di daerah sekitar Tanjung Sasar, sekonyong-konyong kapal feri yang kami tumpangi terhempas-hempas oleh angin ribut yang kencang, yang sangat kuat. Sampai-sampai air laut masuk ke dalam, kapalnya oleng. Sehingga kami yang ada di dalamnya ketakutan luar biasa. Semua penumpang berteriak, minta pertolongan Tuhan, sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena di sana ada orang Islam, ada orang Kristen, ada juga orang Hindu, masing-masing dengan keyakinannya, dengan caranya berdoa minta pertolongan Tuhan. Istri saya begitu ketakutan. Ia mengatakan, "Kalau ada apa-apa, saya dulu yang ditolong ya," katanya. "Ya," kataku. Tetapi oma opa yang terkasih, kami bersyukur pada akhirnya kami selamat. Tuhan menolong. Badai tidak menenggelamkan kapal yang kami tumpangi. Kami selamat sampai tujuan, bahkan hingga kami ada pada saat ini. Nah, para senior, oma opa yang terkasih, setiap orang pasti ada rasa takutnya. Rasa takut bisa berdampak positif. Apa positifnya? Seseorang ketika mau menyeberang jalan karena takut tertabrak, ia akan berhati-hati untuk menyeberang jalan.
seseorang karena takut sakit, ia akan berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan kalau perlu tambahan minum vitamin yang bisa menyegarkan, yang bisa bikin sehat. Seseorang karena takut kekurangan secara ekonomi, maka akan berusaha bekerja atau berusaha dengan giat untuk mendapatkan uang. Demikian juga seseorang karena takut ditangkap polisi ya ketika mengendarai kendaraan di jalan umum, maka dia tidak berani nyelonong ketika ada lampu merah. Kalau sampai nyelonong itu namanya nekat. Udah hilang rasa takutnya. Jadi, sesungguhnya rasa takut itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan anugerahkan rasa takut kepada manusia agar manusia bisa proteksi diri, menjaga dirinya, tidak sembarangan, tetapi bukan menjadi ketakutan. Kalau ketakutan berarti rasa takut itu sedemikian menguasainya sehingga menjadikannya dia itu bisa tidak berdaya atau mengalami kelumpuhan berpikir. Ya. Bahkan malas melakukan sesuatu karena ketakutan itu meliputi dirinya. Nah, bayangkan Oma Opa kalau tidak ada rasa takut pada orang, pada kita, maka orang itu akan seenaknya atau semaunya melakukan sesuatu, sekalipun akibatnya merugikan atau menyakiti atau membahayakan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Misalnya, karena tidak ada rasa takut, lalu orang dengan seenaknya menyeberang jalan, meskipun ramai, lalu kemudian tertabrak. Akibatnya orang lain menjadi ikut repot, bahkan ikut disalahkan. Atau seseorang karena tidak ada rasa takut, lalu melompat dari ketinggian yang membahayakan dirinya, bahkan menyebabkan nyawanya melayang. Nah, rasa takut juga menjadikan kita dekat dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi, rasa takut itu mempunyai dimensi positif. Tapi ketakutan tentu berdimensi negatif. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang ketakutan. Tetapi rasa takut itu penting. Tapi takut berlebihan berarti itu tidak baik. Ya. Nah, lalu apa yang dialami dan dirasakan oleh para murid Yesus pada bacaan kita dalam Matius 8 ayat 23 dan sampai dengan 27 tadi. Nah, tema kita hari ini adalah jangan takut, percaya saja. Berarti jangan takut dalam pengertian di sini adalah mengalami ketakutan. Ya. Takut berlebih, takut tidak terkontrol, itu menjadi tidak baik.
Nah, mari kita perhatikan bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita bercerita tentang Yesus yang naik ke dalam perahu, lalu diikuti oleh murid-muridnya. Mereka hendak menyeberang danau ke seberang danau Tiberias. Nah, kemudian dalam perjalanan sekonyong-konyong atau tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Sampai airnya meluap hingga memasuki perahu mereka karena gelombang yang tinggi. Para murid lalu sangat ketakutan. Maka Yesus yang sedang tidur dibangunkan oleh mereka. Saking takutnya mereka berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Para murid begitu ketakutan. Mereka tidak percaya atau tidak yakin bahwa Yesus yang bersama mereka itu berkuasa atas angin ribut yang sedang berkecamuk. Namun begitu, ketakutan para murid itu tidaklah lalu meniadakan ketergantungan mereka kepada Yesus. Mereka yakin hanya Yesuslah satu-satunya yang menolong mereka pada saat itu. Itulah sebabnya mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur seraya berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, para senior opa yang terkasih, di sini nampak bahwa para murid meskipun telah bersama-sama dengan Yesus sekian waktu lamanya, namun mereka belum mengenal Yesus dengan benar, dengan sungguh. Pengenalan mereka kepada Yesus masih sebatas memahami bahwa Yesus adalah manusia biasa. Itulah sebabnya ketika Yesus menghardik angin dan danau itu, danau tenang dengan angin pun reda, dan angin pun reda, maka heranlah mereka. Mereka berkata, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Itu kata mereka. Maka sesungguhnya melalui peristiwa ini, Yesus sejak awal Ia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas laut dan daratan. Baginya lah segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Melalui peristiwa angin ribut itu, para murid menjadi percaya bahwa Dia, Yesus, adalah juru selamat mereka. Sehingga mereka tidak akan takut lagi menghadapi badai apapun dalam kehidupan mereka. Nah, pada sisi lain, Yesus juga ingin menunjukkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa mengikut Yesus itu bukan tanpa hambatan, atau
bukan tanpa masalah. Namun yang pasti bahwa betapapun hebatnya hambatan, betapapun hebatnya masalah, betapapun hebatnya kesulitan, bersama Yesus pasti terlewati dengan selamat. Para senior, oma opa yang terkasih, seperti para murid Yesus mengalami ketakutan ketika menghadapi badai, kita pun seringkali mengalami ketakutan dalam menghadapi badai kehidupan yang disebabkan oleh lemahnya iman kita atau dahsyatnya persoalan yang kita hadapi. Kita seringkali kurang percaya akan ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan. Badai kehidupan yaitu kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, ya, seperti oma opa, saya juga dengan umur-umur yang sudah tua, kita seringkali mudah sakit, gampang mengeluh, ya. Nah, dan yang paling aktual sekarang ini adalah, yang paling relevan dengan kehidupan kita saat ini adalah bahaya COVID, pandemi COVID, wabah COVID yang sedang bergejolak, yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tentu menjadi faktor pencetus ketakutan kita. Ya, ketakutan kita dapat menyebabkan kesehatan kita menjadi menurun kalau kita tidak bisa kendalikan. Kalau kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita, menghantui kita, maka bisa jadi kita akan menurun imunnya. Dan meskipun sesungguhnya kita tidak takut, tapi karena psikis kita merasa sakit, maka bisa jadi kita menjadi sakit-sakitan. Saya punya paman di Bandung, usia 79 tahun. Ya. Akhir-akhir ini dia mengeluh sakit. Punggungnya nyeri katanya. Padahal memeriksakan dokter, semua kondisi labnya bagus, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, gulanya bagus, semua bagus. Tapi dia merasa tiap hari tidak sehat. Nah, rupanya dari obrolan itu tercetus bahwa sesungguhnya dia dalam keadaan yang mengalami, kalau saya simpulkan itu mungkin bisa stres ya, karena tidak bisa kemana-mana gara-gara COVID. Kalau mau pergi takut terpapar, lalu di rumah sendiri karena istrinya sudah meninggal duluan, anaknya satu kerja, sehingga menjadikan psikisnya itu tidak terganggu ya, sehingga akhirnya dirasakan nyeri. Sesungguhnya mungkin tidak sakit, tapi karena psikis itu terganggu ya, tidak bisa ngobrol dengan orang lain, di rumah saja setiap hari, maka itu badan menjadi rasa sakit karena pikiran yang tidak sakit, yang kurang sehat. Nah, itu kondisi yang dialami oleh paman saya. Nah, saya percaya oma opa, para senior di sini, atau kita semua tidak mengalami itu. Karena kenapa? Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita menjauhkan diri kita dari ketakutan, terutama ketakutan kita terhadap bahaya COVID yang
mengintai setiap kita pada saat ini. Apalagi sekarang ini COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi oma opa tetap hati-hati ya. Tetap berdoa dan tetap semangat. Nah, para senior oma opa yang terkasih, marilah kita jangan takut menghadapi badai kehidupan. Karena Tuhan Yesus, sumber pertolongan, selalu ada bersama kita. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita dan siap menolong kita. Ketika oma opa minta tolong, tetaplah berdoa dan percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri atau mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi oma opa yang terkasih, apapun masalah kita, mari kita yakin dan percaya ada Tuhan yang turun tangan untuk menolong dan menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan, setiap jeritan hati kita yang meminta tolong kepadanya. Jangan takut, tetap semangat, tetap berdoa, kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan Yesus yang memberkati, yang menyertai, dan menolong kita. Tuhan beserta kita semua. Tuhan memberkati para senior, opa oma. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menguatkan, boleh memberikan penyertaan, perlindungan di dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah menyampaikan, perlengkapi firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, tolonglah mampukan kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam terang firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan bersyukur. Amin. Kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak Dedi kiranya menjadi berkat dan saluran berkat untuk kita semua dan memberi kekuatan. Kiranya firman ini menjadi rema buat kita hari demi hari. Setelah itu kita lanjutkan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Dedi. Para senior, oma opa yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan akan kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk oma opa yang kami kasihi. Kami pertaruhkan kesehatan mereka di dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Kami pertaruhkan seluruh pergumulan mereka apapun, baik menyangkut kesehatan,
ekonomi, hubungan dengan keluarga yang lain, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan keluarga besar yang lain. Kiranya Tuhan menolong mereka semua agar oma opa senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam segala perkara mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dan percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang mereka, merengkuh mereka, menyertai, memberikan perlindungan, dan memberikan kekuatan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan opa-opa di dalam setiap langkah hidup mereka. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami percayakan hanya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap doa, setiap harapan, setiap ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan biarlah oma opa semuanya senantiasa hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga yang berada di sekitar mereka, apakah itu anak, menantu, cucu. Biarlah mereka semua juga diberikan hati yang mau dengan cinta memperhatikan, merawat bahkan, dan juga memberikan pertolongan dalam segala kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh oma opa yang terkasih. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Mungkin juga ada oma opa yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan tolong jamah dan pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menderita sakit karena COVID. Tuhan tolong lepaskan mereka dari sakit penyakit, dan terlebih juga memberikan kekuatan untuk menerima, untuk mensyukuri anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika sakit penyakit itu Tuhan izinkan, biarlah menjadi sesuatu pengalaman hidup bagi mereka untuk menata hidup, menjadi lebih bersyukur dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Di dalam setiap upaya untuk membatasi ruang meluasnya pandemi COVID ini, Tuhan mau sertai para pemimpin kami, Pak Jokowi, Maruf Amin, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, TNI, Polri. Biarlah semuanya Tuhan pakai dan perlengkapi agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga COVID ini segera berlalu. Vaksin yang masih berlangsung, biarlah itu boleh semakin berterima dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat menerima untuk divaksin, dan dengan vaksin yang semakin banyak, COVID ini dapat diputus mata rantainya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu GKI Pondok Makmur. Kiranya Tuhan senantiasa menjadikan gerejamu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Stefani, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati kehidupan pribadinya. Biarlah pelayanannya menjadi nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk majelis jemaat dan seluruh pengurus komisi.
ataupun badan, biarlah Tuhan memakai setiap pribadi yang terlibat itu dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan tulus, dan melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pergumulan yang dialami oleh umat-Mu, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan. Akan berdoa untuk para pendeta, para penginjil, dimanapun, kiranya Tuhan menolong mereka, menjadikan mereka orang-orang yang memancarkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan, di mana Tuhan tempatkan mereka untuk melayani. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan. Doa jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan lagu penutup kita nyanyikan nomor 23. Doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Dedi. Kami persilakan. Mari kita mengakhiri persekutuan senior pada hari ini dengan doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan akhir persekutuan ini, dan kami akan kembali ke dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya Tuhan terus menolong menopang kami dengan cinta-Mu, dan kami boleh terang selalu berjalan dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan kiranya kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menolong, menyertai, dan memberkati kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.